Sore tadi saya dengar, saya mendengar ada bacaan yang nggak tegas, ada bacaan-bacaan yang dibaca tidak tegas, seperti Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pang, itu nggak tegas itu bacaannya itu. Jadi cara membacanya itu biasa saja ya. Apa jenengan ya yang dari Bojonegoro ya. Jadi cara bacanya jangan seperti itu Pak ya, baca biasa saja. Nah dengan dibaca biasa malah bisa tegas di situ, bisa jelas ya. Sini diam ini kok diam duduk sini, diam, tidur nantinya tidur. Yang dari Bojonegoro tahu ini dari Kadang Bojonegoro. Oh dari YouTube juga. Termasuk yang dari Lampung juga tahu saya dari YouTube kan. Sudah berapa lama nyimak saya di YouTube? Jenengan? Itu yang dari Lampung jenengan? Lama juga? 1 bulan. 1 bulan nyimak saya di YouTube itu sudah tahu apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib. Ini yang dari Bojonegoro tentunya banyak kan pemahamannya dari YouTube. Nah sampai tahunan kok nyimak saya, 3 tahun gitu. 3 tahun nyimak saya di YouTube, berarti kan sudah paham betul. Karena ya pernah laku dikasih itu Pancagaib dan Pandawa, tapi enggak jelas. Tapi namanya dengan YouTube itu lagi. Ya. Coba setelah nyimak saya di YouTube punya pertanyaan enggak jenengan? Semua punya pertanyaan enggak? Kalau punya pertanyaan coba ditanyakan mumpung ketemu langsung sama orangnya kan. Itu tekniknya untuk menikmati itu. Ya? Teknik untuk menikmati rasanya. Teknik untuk menikmati rasa itu kan dimotivasikan tiap sore kan? Ini caranya. Coba ada yang punya pertanyaan enggak? Coba bertanya. Ada pertanyaan tapi agak kesana sedikit. Agak kesana sedikit ya. Tentang apa itu? Tentang langsung aja ya, tentang rezekian. Nah, saya itu melampah kali bojone kula itu suami. Pakai bahasa Indonesia. Ya, selama ini tertatih-tatih luar biasa. Tentang rezeki. Iya. Jadi kebingungan sendiri. Jatuh bangun, akhirnya seperti ini. Tidak bisa apa-apa. Sampai akhirnya suami saya ke Kalimantan pun
di sana juga tertipu. Terus mau telepon Gusti, motor nih impor, yang pon lepek lah. Jadi saya ingin ikut peneliti ini karena itu. Ya. Rasanya pun nyesek-sek terus semangat. Kalau menurut saya itu memang prosesnya, ya. Karena kalau tidak dibuat seperti itu, ada kemungkinan panjenengan menuding panca gaib sesat. Bisa jadi seperti itu. Lah, artinya panjenengan mempelajari wahyu panca gaib sampai pada akhirnya mengikuti tahapan manekung atau tahapan gembleng, itu kan dikarenakan punya pamrih terkait rezeki kan, dan itu bukan salah ya, itu tidak apa-apa, asalkan pamrih panjenengan itu selesai di sini. Ya. Nanti setelah selesai dari sini, meninggalkan pesanggrahan ini, jangan berpamrih lagi. Ya, jangan berpamrih lagi. Karena apa? Karena apapun yang pernah panjenengan lakukan yang mengakibatkan pada akhirnya jenengan jatuh, itu karena seluruh apa yang panjenengan lakukan disebabkan oleh pamrih. Apapun loh yang jenengan lakukan ya, apapun itu. Entah itu yang berkaitan dengan agama atau tidak berkaitan dengan agama, semuanya itu berpamrih. Dan karena pamrih itu sudah pasti pendukungnya adalah ego sama arogan. Itu pendukungnya. Sampai pada akhirnya jenengan benar-benar jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Jatuh tidak bisa bangkit lagi. Lah dari sini panjenengan kan bisa mengambil ilmunya. Bisa mengambil ilmunya agar supaya tidak mengalami seperti yang dulu lagi. Nah, kalau panjenengan tetap kekeh berpamrih, panjenengan akan mengalami seperti dulu lagi. Jadi setelah selesai nanti meninggalkan pesanggrahan ini, saya sangat berharap panjenengan tidak pamrih lagi. Lakukan saja tanpa harus berpamrih. Semuanya, siapapun dia yang datang menemui saya di sini, itu karena punya pamrih. Bahkan yang bertobat sekalipun, itu pun punya pamrih. Pamrihnya apa? Pamrihnya mendapat pengampunan dari Yang Maha Pengampun. Artinya pamrih juga kan.
Dan itu bukan sesuatu masalah gitu loh. Itu bukan sesuatu masalah. Asalkan setelah selesai jangan pamrih lagi. Karena apapun resiko yang panjenengan alami seumur hidup ini, itu adalah resiko dari pamrih itu tadi gitu loh. Hasil dari pamrih panjenengan itu tadi. Kebingungan panjenengan, kebodohan panjenengan, jatuh bangunnya panjenengan, sakitnya panjenengan, semuanya itu hasil dari pamrih itu tadi. Sampai pada akhirnya masih karena pamrih memilih wahyu pancagaib. Pamrih atau tidak pamrih, ketika panjenengan mulai memilih wahyu pancagaib, kemudian mempelajarinya, maka dimulai daripada saat itu juga panjenengan melakukan laku murni. Melakukan laku murni. Artinya sedikit demi sedikit yang namanya ego, pamrih, arogan ini dihapus. Kalau tidak, berarti tidak murni. Sampai pada akhirnya, sampai bertemu saya secara langsung mengikuti tahapan manekung atau gembleng. Nah, ini penyelesaiannya. Penyelesaian daripada laku murni adalah manekung atau gembleng. Selesai manekung, selesai gembleng, berarti selesai kan? Semua ego itu selesai. Semua pamrih itu selesai. Semua arogan itu selesai. Semua dosa itu selesai. Semua luput itu selesai. Semua karma itu selesai. Semua penyakit, semua masalah, itu semuanya selesai semua. Nah, setelah sudah selesai semuanya, berhenti. Jangan mengulang seperti masa lalu lagi. Jadi, bukalah lembaran buku baru. Lembaran hidup baru. Tanpa nyontek, tanpa membawa masa lalu. Karena ketika panjenengan selesai manekung, selesai gembleng, itu sudah bukan laku murni lagi. Melainkan laku suci. Laku murni saja tidak bisa. Ada pamrih satu titik itu tidak bisa. Itu di laku murni loh ya. Itu di laku murni. Apalagi laku suci. Lah di sini posisi daripada istilah bertobat. Jadi setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, kita sedang laku suci. Artinya sudah bertobat nih. Bukan mau bertobat ya, tapi sudah bertobat. Setelah bertobat. Nah jadi pertobatan ini jangan dinodai lagi gitu. Jangan dinodai lagi. Karena apa? Karena kalau pertobatan yang sudah dilakukan ini sampai ternoda lagi, maka kita akan kembali kepada masa lalu lagi. Nah kalau seperti itu, lalu bagaimana dengan masalah saya? Kan sudah selesai. Bagaimana dengan masalah saya, Pak? Kan sudah selesai. Tadi kan sudah saya katakan, ini adalah penyelesaian gitu loh. Ini adalah penyelesaian. Lalu bagaimana dengan usaha saya yang sudah jatuh, Pak Web? Sudah selesai gitu loh. Sudah selesai. Sudah selesai. Dikarenakan sudah selesai, berarti kan membuka buku baru nih. Lah, di buku baru ini loh tulislah hal-hal yang baru yang semuanya itu terbungkus dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Jangan bawa-bawa masa lalu.
Jadi ego, pamrih, arogan, masa lalu kita yang seumur hidup kita itu menyiksa diri kita, mencelakai diri kita. Lah ini kita ganti dengan syukur, dengan terima kasih. Jadi apapun itu tidak perlu meminta, tidak perlu memohon. Apapun itu. Tidak perlu meminta, tidak perlu memohon. Apalagi sampai pamrih. Karena apa? Karena pamrih inilah yang nantinya akan mengaktifkan kembali ego sama arogan. Jadi yang bisa mengaktifkan ego sama arogan itu adalah pamrih. Jadi ketika kita pamrih, maka secara otomatis ego sama arogan ini aktif. Nah, kalau ego sama arogan ini aktif, maka pamrih ini akan menjerumuskan kita, akan menyesatkan kita. Ya. Suami istri Ya. Nah, ini yang ikut depan saya kan saya. Itu kira-kira ada enggak nanti suami saya ikutan ketarik kok sial terus ngasih rasanya wes so tambah utangnya wes mangap ya Allah. Menurut panjenengan, rezeki itu apa? Coba, saya pengen tahu menurut panjenengan rezeki itu apa? Nah, ini perkaranya. Nah, ini perkaranya ini. Jadi perkaranya itu panjenengan tidak tepat memaknai rezeki itu. Nah, itu yang membuat panjenengan panik itu. Nggih, panjenengan itu nggak tepat memaknai rezeki, nggak tepat. Rezeki itu bukan uang. Nggih, rezeki itu bukan uang. Karena apa? Karena uang itu bukan buatan Tuhan. Rezeki itu dari Tuhan. Rezeki itu buatan Tuhan, rezeki itu dari Tuhan, rezeki itu yang diberikan oleh Tuhan. Semisal contoh, saya memberi uang sama jenengan, itu bukan rezeki loh ya. Ya, itu bukan rezeki loh. Tapi itu karma. Kenapa saya bisa memberi uang sama jenengan? Satu, kalau panjenengan tidak meminta, berarti panjenengan bekerja kepada saya. Nah, karena panjenengan meminta uang kepada saya, atau panjenengan bekerja untuk saya, maka saya memberi uang sama panjenengan. Dan itu bukan rezeki loh ya. Itu bukan rezeki itu. Karena apa? Karena bukan buatan Tuhan dan bukan dari Tuhan. Iya. Memaknai rezeki itu uang. Nanti jangan-jangan panjenengan ketika membaca singkir, membaca paweling, cocok ini ono rezeki kan ngono. Ono rezeki kan, ada kata rezeki kan di situ. Wah, cocok iki. Artinya kan uang, berarti kan ada uang kan di paweling itu.
Apalagi dapatnya pertama dikali kapal. Lah ya soalnya ono rezeki kuwi mau, berarti kan ono duit ning kono. Ya, kan duit ning kono. Nah, bukan. Ketika panjenengan bisa merem malam hari, tidur malam hari, dan paginya panjenengan bisa membuka mata lagi, kuwi rezeki. Rezeki pertama yang panjenengan terima pada hari itu adalah panjenengan bisa melek lagi di pagi hari. Itu rezeki pertama. Rezeki kedua, setelah panjenengan melek, panjenengan iso obah, rogone iki iso obah. Mbuh kuwi mulet, mbuh kuwi lungguh, mbuh kuwi langsung turun dari tempat tidur. Itu rezeki kedua. Melek mawon rasane isin. Rasane Berarti jenengan nolak rezeki kuwi. setorane aduh ya Allah. Ya jenengan harus siap. Nggih. Dengan semua setoran, dengan semua cicilan itu panjenengan harus siap. Kenapa kok harus siap? Lah wong itu kan keputusan panjenengan sendiri, hasil dari perbuatan panjenengan sendiri. Jadi panjenengan harus berani menghadapi semua itu. Coba kalau sejak awal panjenengan mengenal diri. Kan enggak mungkin kan ngalami seperti itu, kan enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Nah, apalan macam-macam itu bukan jati diri jenengan. Al rezeki ana ora? Sampai kapal boleh sampai pegel. Dia mesti sampai melek. Keliru bacaane. Jajal ketemu aku biyen tak tuturi bacaane. Padahal bacaane ki gampang. Wayahe salat subuh malah ngantuk bener. Nah, iya gara-gara orang kalimat rezeki kan. Padahal amalan iki gampang, bacaan iki gampang. Tidak ada Tuhan yang ada uang. Rezeki wong rezeki itu kan maknane akeh. Ya, arti makna dari rezeki itu maknanya banyak. Yang ada di pikiran panjenengan uang, panjenengan berdoa minta rezeki. Apa Gusti Allah keliru lek weneh rezeki iso melek isu dudu duit lho. Kan itu kan rezeki. Lan jenengan kan mindsetnya mung duit kok. Tapi jenengan ndak pernah mau minta duit sama Tuhan. Mintanya rezeki. Moko iya kan? Ya bener ah. Nyajal lek wiridane kaya aku mau, tidak ada Tuhan, yang ada duit. Ngono ada duit. Cetha kan ya, jelas kan? Rezeki kan ndak jelas. Jadi jangan nyalain Tuhan loh. Soalnya dengan mintanya rezeki. Rezeki itu perwujudannya banyak. Ya teko sitok kan diwehi. Engko giliran tekan duit ora memadai. Nah, karena tidak memadai, karena tidak mencukupi, panjenengan tetap tidak mau bersyukur. Belum bisa bersyukur, minta lagi. Tembung minta tetap rezeki maneh. Ya engko kan maneka warna neh dikasihnya kan, bermacam-macam lagi dikasihnya. Termasuk uang. Tapi uang yang diberikan itu tidak memadai, tidak mencukupi kan? Tidak mencukupi. Makanya tidak berhenti panjenengan meminta di situ. Besoknya diulang lagi minta rezeki yo ngono. Lah terus kapan rampungnya? Kapan rampungnya? Itu banyak di antara kita yang tidak tepat memaknai rezeki. Apalagi kalimat rezeki di dalam Pauling sama sekali itu bukan tentang uang, bahkan bukan tentang kesehatan, tentang apa namanya
ya termasuk kesehatan itu, termasuk bisa melek lagi di pagi hari, itu bukan yang dimaksud rezeki di dalam paweling loh ya. Rezeki dijaluk ya masalah lah. Gusti. Dan saya harap nanti setelah manekung, setelah gembleng, panjenengan tidak mengulang itu lagi loh ya. Tidak mengulang itu lagi lah. Terus berhubungannya niku anu. Kados nasib. Hah? Nasib. Apalagi nasib. Nah, pripun? Kados sudah tidak bisa bergerak ini ngeten. Mau ke sini aja susah setengah mati. Satu sama enggak punya. Utang Mbak Armin. Nambah utang neh loh. Iki jujur-jujuran mawon. Kula saking-saking pergi ya Allah. Terus ninggal simak. Simak kecelakaan tak tumpake motor sing ditabrak simak biar teng aspal. Tiba. Kula kedang ngopeni isu awan sore jam saya. Padahal anaknya ada 8. Sing kebarengan lho. Terus dan tahal. Terus pokoknya enggak sing SMA itu wis janjian kamu boloso. Mama tak kabur. Ora, kok nek ana bantamu tak ora. Delok aku niat tak mangkat Pak Yuk. Jarak Yo. Tanggung bayar utang. Kulo mangkat wis nekat. Ngumpulin ini aku sampe rumane. Wis pokoke nekat luar biasa. Bojone kula teng mriko teng Kalimantan ketipu. Sajake bayaran sak nenten pret. Ya Allah ya, kali wulan iki nyomen iso ngene Pak Uge kok. Malah mbok tipokke wong. Berarti bojone sampean ning Kalimantan ndungane ya njaluke rezeki. Ngene kok ada. Kok kula tak sengalami kok kadang sanes yo aja. Nek kadang ora ana sing ngalami kaya jenengan iki ya mesti wong wantah, wong awam. Wong wantah mesti wong awam. Nek kadang ora ana, soalnya wis ngerti selae, ngerti trike, ngerti lungguhe. Tapi lebih baik begitu loh daripada diam aja sama seperti jenengan loh ya. Saya suka itu. Seperti itu. Itu lebih bagus. Karena dengan begitu jelas kan? Jelas. Jadi melalui Mbak siapa? Melalui Mbak Tri, kadang kita dari Batang, Jawa Tengah. Kadangan kita malam ini saya akan mengulas tentang utang atau tentang jatuh bangunnya kehidupan manusia di dunia ini. Seperti yang sudah sering saya sampaikan di banyak video saya. Sebenarnya saya sering menyampaikan ini loh Mbak ya. Di video itu saya sering sekali. Nah iya. Enggak, maksudnya pemahaman tentang ini loh ya. Iya, pemahaman tentang ini. Bahwasanya pada mulanya masalah itu enggak ada, Pak. Ini masalah apapun ya, termasuk terutama utang kuwi mau. Awalnya itu enggak ada gitu loh. Masalah ini menjadi ada ketika makhluk yang disebut manusia ini merasa malu sama Tuhan. Awalnya malu, sepele banget ya.
malu. Karena malu, maka terciptalah batas di situ. Nah, agar supaya bisa kembali lagi harmonis dengan Tuhan, maka manusia ini menciptakan akal, apa ya, politik lah kan. Bisa dikatakan menciptakan politik. Menggunakan akalnya gitu. Menggunakan akalnya. Piye carane, bagaimana caranya agar hubunganku dengan Tuhan ini kembali harmonis seperti pada awalnya. Gitu. Lah, itu kan pamrih. Nah, awalnya dari situ tuh. Kemudian dikarenakan punya tujuan, punya maksud, lalu yang namanya ego sama arogan ini bangkit, mendukung tujuan tadi loh, mendukung apa yang dimaksud tadi itu. Nah, manusia hidup itu kan kecerdasannya Tuhan. Didukung, didorong, ya melampaui Tuhan. Yang dimaksud melampaui. Semisal contoh sini Tuhan ya, melampaui. Keliwat. Melampaui ya. Keliwat. Saking cerdas ya. Saking cerdas ya. Padahal pada mulanya itu tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Masalah loh maksudnya ya, masalah. Masalah. Kenapa awalnya kok tidak ada apa-apa? Dikarenakan pada awalnya kaum Hawa itu ngerti, paham, tahu dirinya. Tahu dirinya. Kemudian kaum Hawa, kalau saya katakan kaum Hawa, ya ora cocok juga ya. Jadi kayaknya yang lebih cocok itu Adam Hawa lah. Karena kehidupan manusia itu kan bermula dari situ. Jadi Adam Hawa itu adalah manusia pertama, Mas. Adam Hawa itu manusia pertama sebelum ada manusia-manusia lain. Nah, itu kehidupan kita itu bermula dari situ. Lah, masalah ini menjadi ada ketika Hawa itu lupa diri. Ketika Hawa lupa diri. Dan ketika Hawa lupa diri, lah bermula dari sini loh. Yang namanya malu itu ada. Pertama, malu dulu sama Tuhan. Kemudian berlanjut malu sama Adam. Yang ketiga, berlanjut malu kepada seluruh makhluk. Awalnya itu mau malu tok. Dan ini dialami oleh Hawa. Nah, dialami oleh Hawa.
Lah karena malu ini, akhirnya Hawa ini kan mencari teman. Dan yang pertama kali diajak malu bareng adalah Adam. Nah, adalah Adam. Nah, setelah Adam tahu malu, akhirnya dua-duanya punya malu kan? Dikarenakan dua-duanya punya malu, akhirnya masing-masing sibuk menutupi diri. Si Hawa sibuk nutupin ngisor wudel, dodone. Nah, si Adam juga sama, sibuk mencari penutup kemaluannya. Lah bermula dari sini loh masalah itu muncul sebenarnya. Bermula dari sini. Nah itu titik mulanya loh ya, titik mulanya. Nah setelah kedua-duanya ini kemaluannya tertutupi menurut dia. Menurut dia Tuhan kan nggak bisa ngelihat. Kalau dada saya tutupi, Tuhan kan nggak bisa ngelihat. Makanya dia nggak malu kan gitu. Padahal walaupun ditutupi baja sekalipun Tuhan tetap bisa melihat. Nah gara-gara malu ini kesadaran jadi tertutup. Karena apa? Kenapa kok kesadarannya tertutup? Kalah sama ego arogan. Kalah, kesadarannya ini dikalahkan oleh ego dan arogan. Nah, ego dan arogan inilah yang mempolitiki seakan-akan Tuhan itu tidak melihat apa yang ditutupi tadi gitu loh. Apa yang ditutupi tadi seakan-akan Tuhan itu tidak bisa melihat. Itu menurut akalnya. Padahal secara sadar ditutupi baja sekalipun Tuhan tetap melihat gitu. Nah, bermula dari situ. Tapi sedikit saja itu ya. Dan itu saya anggap sudah cukup itu sebagai bahan. Lah dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, kalau kita tarik benang merahnya, berarti kuncinya kan ada pada perempuan nih. Kuncinya ada pada perempuan. Artinya, andai saja pada awal mulanya tadi, Hawa tidak lupa diri, ya sampai sekarang nggak ada masalah itu, nggak ada. Sampai sekarang masalah itu nggak ada. Ya. Kesimpulannya kan gitu. Ya. Berarti kalau saja sejak zaman Hawa, wanita itu tidak lupa diri, artinya tidak lupa diri berarti kan tahu diri. Sampai detik ini masalah itu nggak ada. Kenapa kalau Hawa, sejak zaman Hawa, wanita itu tidak lupa diri? Kok sampai detik ini tidak akan pernah ada yang namanya masalah? Karena kalau sejak awal, sejak zaman Hawa, wanita itu tidak lupa diri, berarti kan tahu diri. Dikarenakan tahu diri, nah piye nyejal? Karena tahu diri apa coba? Karena tahu diri, pasti bisa membawa diri. Bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Karena bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri, dari selah mana masalah itu masuk? Hah? Dari sisi mana masalah itu bisa masuk? Paham Mbak Rika? Mbak Rika ya?
Mbak Tri. Paham? Nah, kalau diambil kesimpulan, benang merah tadi, ujungnya dibundel menjadi kesimpulan, andai saja seluruh wanita di antero jagat raya ini tahu diri, berarti tidak ada masalah kan? Nah, sekarang kuncinya itu ada pada kaum wanita. Aslinya laki-laki itu hanya ikut nanggung aja. Ikut nanggung aja. Hanya ikut nanggung. Nanggung apa? Nanggung kelakuannya wanita. Nanggung kelakuan. Ini saya tidak bercerita suami istri loh ya. Tapi saya bercerita tentang laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki itu hanya nanggung, sebatas nanggung. Ikut menanggung, hanya sebatas itu. Asli masalahnya kan ada pada wanita. Asli masalahnya ada pada wanita. Karena kelakuan wanita, karena perbuatan wanita, laki-laki jadi ikut nanggung gitu loh. Jadi ikut nanggung. Nah, karena ikut nanggung berarti kan tidak terlampau kan kalau laki-laki. Ya kan ngomong ikut nanggung toh. Berarti yang berat kan perempuan. Makanya saya katakan kuncinya itu ada pada wanita, kuncinya itu. Kuncinya itu ada pada wanita. Artinya andai saja setiap wanita itu tahu diri, yang berarti pasti bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri, masalah itu sesungguhnya nggak ada. Jadi ketika ada seorang wanita tergugah tentang wahyu pancagaib dan ikut pengkajian tentang wahyu pancagaib, itu saya seneng banget, Mas. Seneng banget. Karena apa? Karena setiap diri manusia akan segera mengetahui kuncinya masing-masing gitu. Karena apa? Karena bermula dari wanita, Mas. Bermula dari wanita ini. Sebab karena itu filosofi leluhur kita mengatakan wanita itu adalah tiang negara, tiang agama, tiang rumah tangga. Nah, kalau sebuah perguruan tiangnya perguruan. Kalau padepokan tiangnya padepokan. Tidak berhenti di situ. Bahkan dinyatakan surganya Tuhan itu ada, tapi kan banyak yang nggak ngeh di sini. Jadi sesungguhnya laki-laki itu nggak ada apa-apanya, karena bermula dari wanita. Walaupun awal penciptaannya wanita, tubuh wanita dicipta dari tulang rusuk laki-laki. Namun sejatinya pernah nggak jenengan berpikir bagaimana kalau kejadiannya sebaliknya? Bahwa lelaki tercipta dari tulang rusuk Hawa. Jenengan pasti nggak pernah berpikir ke situ.